Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Halaman 287-nya surat Al-Kahfi ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Mangga ditinggal di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh wadrib lahum. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadrib lahum, dan berikanlah Muhammad kepada mereka, kepada orang musyrikin Mekah, karena ini situasinya di Mekah ya, Kanjeng Nabi di Mekah. Wadrib lahum, berikan kepada mereka orang musyrik Mekah, mathalan, sebuah perumpamaan atau sebuah cerita gitu. Cerita tentang apa? Nah, cerita tentang rajulaini, tentang dua orang laki-laki. Bagaimana ceritanya dua orang laki-laki ini? Kata Allah, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kan tadi ada dua orang laki-laki. Nah, yang satu orang atau salah seorangnya kami, kata Allah, kami berikan kepada salah seorangnya itu jannataini min a'nabin, dua kebun anggur ya, dua buah kebun anggur. Kemudian bagaimana kebun anggur ini? Wahafafnahuma binakhlin, dua kebun anggur itu dikelilingi dengan pohon kurma. Kemudian waja'ana bainahuma zar'a, di antara dua kebun anggur itu di tengah-tengahnya ada ladang ya, ladang teh sawah atau ya untuk palawija lah gitu ya. Ini kan kabayang we lah si jalmi anu hiji teh gaduh dua blok kebon gitunya, terus kebunnya dikelilingi oleh pohon kurma, kebunnya kebun anggur, kemudian di sela-sela di tengah-tengah kebun anggur, dua kebun anggur itu ada ladang. Ayat 33, kilta jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Dua kebun anggur itu atat ukulaha ya, dua kebun itu menghasilkan buahnya, walam tazlim minhu syai'a, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Pokoknya mah hasilna teh bagus tina dua kebun eta teh, baik dari anggurnya, baik dari kurmanya ataupun dari ladangnya. Wa fajjarna khilalahuma naharo, kata Allah, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Nah, subur kebun teh gitu. Kebunnya subur, buahnya lalebeut,
Wah, pokoknya mah hebat lah orang ini teh. Setiap panen, wah hasilnya banyak sekali. Maka di ayat 34, wa kana lahu samarun, dan dia memiliki kekayaan yang besar. Banyak karena hasil dari kebunnya. Wah, bisa nabung, bisa ini mun aya nama gitu ya. Bisa macam-macam lah. Faqala li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya yang satu orang tadi kan di ayat 32 di atas ini Allah bercerita tentang dua orang laki-laki, atau Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ceritakan kepada orang musyrik Mekah tentang cerita dua orang laki-laki. Yang satu tadi kaya raya lah, yang satu kaya raya. Nah, yang satu biasa saja. Makanya dia kemudian faqala li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu. Kemudian dia bercakap-cakap. Apa yang dia obrolkan? Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafaro. Itu kata si nu beunghar teh. Ana aktsaru minka malan. Aku ini lebih banyak hartaku daripada engkau, dan aku ini lebih mulia ya daripada kamu gitu. Atau kalau di sini diterjemahkan pengikutku lebih kuat ya, karena kekayaannya banyak, kemudian karyawannya banyak gitu. Pokoknya nama orang berpengaruh lah gitu ya teh ya. Nah, kita lanjutkan ayat 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsih. Wa dakhala jannatahu, dan dia si laki-laki yang kaya raya itu tadi ya, yang Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan ini kepada orang musyrik Mekah. Nah, si laki-laki yang kaya raya ini suatu saat memasuki kebunnya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, dan dia menzolimi dirinya sendiri. Kenapa menzolimi dirinya sendiri? Karena angkuh gitu ya, karena sombong. Tadi di ayat 34, di ujung ayat 34 tadi dia berkata kepada temannya, dia mengatakan ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafaro. Aku ini lebih banyak hartaku daripada kamu, dan aku ini lebih mulia, aku lebih kuat karena pengikutku lebih banyak ya, itu. Nah, sikap seperti itu adalah zolim. Nah, di ayat 35 zolimul li nafsi. Nah, masih ayat 35 Bapak Ibu sadaya, sambil dia mengatakan begini, qala ma azunnu antabida hadhihi abada. Qala, orang kaya itu ya, yang tadi punya dua kebun itu ngobrol begini, ma azunnu antabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Itu yakin dengan kekayaannya akan langgeng gitu ya, kekayaannya. Kemudian ayat 36 dia sambil meneruskan berkata begini, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Nah, dan aku mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Tuh, artinya dia tidak percaya kepada kiamat. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Terus kalau mati bagaimana?
wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kata dia, ya kalau saya mati, maka bahasanya di sini, sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku. Nah, itu mati maksudnya. Tuh, kalau saya mati, kalau saya kembali kepada Tuhanku, maka la ajidanna khairam minha munqalaba. Pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Tuh. Bapak Ibu sadaya, ini adalah contoh sikap orang musyrik. Gitu. Ya, makanya Allah memerintahkan agar cerita ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang musyrik Mekah. Gitu. Jadi satu, kalau dari ayat ini ya, orang musyrik itu selalu membangga-banggakan harta dan pengikut, ya. Ya, pengikut itu termasuk anak, karena anak kan juga pendukung. Jadi dia membangga-banggakan harta dan anak dan pengikut-pengikutnya. Wah, harta saya banyak. Ini tergambar di ayat 34. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafaro. Satu itu, sikap orang musyrik itu bangga dengan harta dan pengikutnya, dengan harta dan pengikutnya. Yang kedua, nih, orang musyrik itu tergambar di ayat 35, yaitu selalu tinggi angan-angan atau merasa bahwa apa yang dia peroleh di dunia ini akan berlangsung selamanya gitu. Apa yang dia peroleh di dunia ini, dia tergambar di sini antabida hadhihi abada. Ini tidak akan hilang, tidak akan musnah. Pokoknya mah bakal bisa diwariskan turun temurun, 7 turunan, nah, gitu ya. Selalu merasa begitu. Itu orang musyrik. Yang ketiga, orang musyrik yang ketiga tergambar di ayat 36. Orang musyrik itu menganggap, jadi dia tidak berpikir tentang hari kiamat. Dia tidak, pikirannya itu tidak ke yaumul hisab, hari perhitungan, enggak. Makanya di sini disebutkan wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Saya berpikir atau saya menduga kiamat itu tidak akan terjadi. Enggak ada gitu pikiran tentang kiamat. Nah, yang ada dalam bayangannya, kalau meninggal, kalau mati, dia sudah merasa bahwa kalau saya mati itu saya kembali kepada Tuhan, pada Tuhanku, dan saya akan mendapat yang lebih baik daripada ini. Nah, kalau konteksnya ayat ini, si orang itu kan tadi dia punya 2 kebun, ya. Jannataini, 2 kebun anggur, sekelilingnya ada banyak pohon kurma. Kemudian di tengah-tengahnya ada ladang. Wah, tidak pernah rugi lah hidupnya itu. Untung terus. Itu berhasil. Nah, dia menganggap ini Allah di dunia ini sudah memberi saya kekayaan sedemikian banyak. Gitu. Maka dia merasa kemudian kalau saya meninggal, kalau saya mati, dia memastikan saya akan memperoleh yang lebih baik daripada ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah karakter orang musyrik. Gitu. Orang musyrik. Nah,
Maka temannya menegur, kan tadi dua orang laki-laki ya. Nah, ayat 37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Nah, temannya yang beriman yang satu lagi itu berkata kepada orang yang tadi itu, yang sikapnya begitu, ya. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia ngobrol kepada orang itu. Bagaimana kata temannya yang satu ini? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Ya. Akafarta, apakah engkau kufur? Billadzi khalaqaka min turabin, kepada dia yang menciptakan kamu min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, summa sawwaka rajula, kemudian dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Itu temannya menegur. Dilanjutkan, masih kata-kata orang yang satu lagi, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku nih, kalau aku percaya huwallahu rabbi, dialah Allah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Jadi Bapak Ibu sadaya, ya. Nih dari ayat 38. Jadi kenapa saya tadi menyebutkan bahwa orang yang karakternya seperti itu disebut orang musyrik. Ini kata kuncinya ada di ayat 38, ya. Ya. Tadi kan ada dua orang, ya. Yang satu kaya raya dan sikapnya seperti itu. Nah, yang satu biasa saja, tidak diberi kekayaan banyak oleh Allah. Nah, maka sekarang pun demikian sebetulnya. Jadi orang musyrik itu, ya, adalah orang-orang yang karakternya seperti ada di ayat 32, 33, 34, 35, 36, ya, sampai 36. 32, 33, 34, 35, 36. Itu karakter musyrik. Eta teh gitu ya. Jadi ketika orang berbangga-bangga dengan harta dan pengikut termasuk keturunan, berbangga-bangga dengan itu dan merasa mendapatkan berkah gitu. Kemudian yang kedua, ketika dia menganggap hartanya tidak akan habis, hartanya bisa diwariskan 7 turunan, wayo ngumpul-ngumpul harta, ya, agar bisa diwariskan 7 turunan. Kemudian yang ketiga, dia yakin kalau meninggal, kalau sudah mati akan langsung masuk surga, akan dapat yang lebih bagus daripada hartanya di dunia, daripada kekayaannya, sudah yakin. Nah, itu ciri orang musyrik gitu. Maka kata orang ini yang satunya lagi di ayat 38, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau saya mah tidak begitu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu, ya. Nah, masih lanjutan ayat 39. Walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, ya, bukannya kamu itu harusnya mengatakan masya Allah, ini adalah
kehendak Allah. La quwwata illa billah. Saya ini tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah. Bukan malah berbangga-bangga, bukan malah, kan di ayat 35 ketika dia masuk kebunnya malah ma'adhunnu antabida hadhihi abada gitu. Wah, inilah hasil kerja keras saya dan ini tidak akan musnah selama-lamanya. Nah, seharusnya kata temannya, dia ngobrol begini, harusnya kamu itu mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Sebab sikap kamu itu jadi ini tuh temannya menasehati, muncul orang mah, kamu itu sebetulnya sikap itu adalah sikap musyrik, seperti itu teh, kafir gitu. Ya, dan tidak percaya kiamat, yakin setelah mati itu dapat yang lebih baik daripada ini. Nah, padahal nanti ada perhitungan semuanya gitu. Nah, maka kemudian dia mengatakan kepada temannya itu, intaroni ana aqalla minka malaw wa walada fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Nah, dari kadinya itu teh. Ya, di ayat 39 di ujungnya, intaroni ana aqalla minka malaw wa walada. Sekalipun engkau lihat aku ini gitu, atau engkau anggap aku ini lebih sedikit hartaku dan anakku daripada kamu. Nah, kan tadi di ayat 34 dia berbangga-bangga, aku ini lebih banyak, hartaku lebih banyak, pengikutku, keturunanku juga lebih banyak daripada engkau. Itu ke orang mukmin. Maka orang mukmin menjawab, intaroni ana aqalla minka malaw wa walada. Kalau engkau lihat aku ini hartaku dan anakku lebih sedikit daripada kamu, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu itu. Itu. Jadi dia, ya nggak apa-apa kalau saya sekarang kamu lihat harta saya tidak seberapa, keturunan saya tidak sehebat kamu, tidak seberapa. Mudah-mudahan Allah memberi yang lebih baik daripada itu. Gitu. Nah, gitu orang mukmin mah, bukan malah dilawan lagi. Gitu, ada orang berbangga-bangga pakai mobil alus, orang ge nurutan deh, helewih mahal misalkan gitu ya. Enggak, orang mukmin mah gitu. Ya, mudah-mudahan Allah memberi saya yang lebih baik daripada ini. Apa yang lebih baik daripada harta dan anak, harta dan keturunan di dunia? Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Kita diberikan kemauan untuk mempelajari Al-Quran, istiqomah gitu, terus belajar itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan sedikit uang, dalam keadaan bagaimanapun kita diberikan istiqomah, itu lebih baik ya, lebih baik. Dan kalau di dunia, nah nanti di akhirat akan jauh lebih baik gitu. Karena bagaimanapun di dunia mah kekayaan sebanyak apapun, kebun sesubur apapun bisa hilang gitu. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah kemauan untuk istiqomah, beribadah dengan benar, wah itu lebih daripada dunia dan segala isinya. Contoh begini Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sebelum subuh gitu ya, itu kata Rasul khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oh gitu ya, dunia teh naon sih eusina kan gitu ya. Nah lebih baik sholat. Jadi teh baru sholat sunat sebelum subuh, apalagi sholat fardunya gitu, apalagi kita belajar terus-menerus mempelajari Al-Quran, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka kalau orang yang berbangga-bangga dengan dunia, sebetulnya dia itu tertipu ya, tertipu. Ini nanti kita akan temukan lagi ya, masih di surat Al-Kahfi, bagaimana sebetulnya sikap orang mukmin, sikap Nabi Muhammad dan para pengikutnya terhadap dunia. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dari sini kelihatan bahwa orang yang tadi membangga-banggakan kebunnya gitu, dan kemudian tidak percaya kebangkitan karena yakin setelah meninggal itu akan masuk surga, itu adalah ya orang musyrikin Mekah karena itu teh gitu. Orang musyrik Mekah. Nah, sekarang ayat 40 dan 41. Nah, kali ini kan masih kata-kata si orang yang satunya lagi ya, yang tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Tadi kan dia mengatakan, ya kalau kau lihat hartaku dan anakku lebih sedikit daripada kamu, ya mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik daripada kebunmu. Ya di ayat 40. Nah, karena begini, ingat menurut nama kitanya, ingat ya Kisanak atau siapalah namanya gitu ya. Ingat, kamu jangan berbangga-bangga dengan kekayaanmu itu, merasa hebat dengan kebunmu, karena bisa saja Allah mengirimkan petir dari langit sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin. Maksudnya gini, petir dari langit itu ya satu bisa bermakna petir betulan, petir menyambar semua pohon kurma, menyambar semua pohon anggur tadi, kan bisa hancur, bisa mati. Ya, Bapak Ibu sering kita melihat ada pohon kelapa ya yang disambar petir, kan hangus gitu. Nah, bisa nggak Allah menghanguskan satu kebun kelapa? Kan bisa gitu. Saya contohkan kelapa karena kurma kan rada mirip-mirip kelapa kan, pohon kurma tuh ya. Nah, jadi dia mengatakan, kamu wahai temanku, jangan berbangga-bangga dengan kebunmu itu, karena Allah bisa saja mengirimkan petir sehingga kemudian dia menjadi tanah yang licin. Tanah yang licin teh kahuruan, habis gitu, habis. Atau ayat 41, au yusbiha ma'uha ghaura, atau bisa saja airnya menjadi surut ke dalam tanah. Kan tadi di ayat 32 dan 33 kebun orang ini teh wah mengalir air di celah-celahnya gitu, subur, makmur. Nah, kan bisa saja Allah menyedot airnya ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Hese mun cai toseep ka jero mah gitu. Nah, dia menasehati begitu teman yang satunya teh. Jadi dari ayat 37, 38, 39, 40, 41 itu nasihat yang diberikan oleh teman yang mukmin gitu. Kalau tadi
Yang musyrik, yang kafir itu dia berbangga-bangga dengan harta. Nah, sementara sekarang ini, makanya saya sering menyampaikan belajar Al-Quran itu makiyahnya harus tamat gitu. Surat-surat makiyah harus tamat karena kemusyrikan itu Bapak Ibu sadaya yang paling banyak ditemui di setiap daerah, di setiap waktu, di setiap tempat itu adalah kemusyrikan. Dan bentuk kemusyrikan yang paling utama ditemukan dalam surat-surat makiyah adalah kecintaan terhadap harta dan anak. Tuh, seperti di sini tergambar di sini. Nah, terakhir kita sampai ayat 44 ya nanti ya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada ya. Begini, ternyata betul seperti yang dinasihatkan oleh temannya tadi yang tidak kaya itu, bahwa kemudian harta kekayaan yang dibangga-banggakan oleh temannya itu kemudian Allah musnahkan, Allah binasakan. Bagaimana cara Allah membinasakannya? Wah, sangat mudah Allah mah ya. Dibuatlah misalkan pohon kurma nanti buahan itu, atau ada angin topan, ada ini. Makanya di sini sebutkan pohon anggurnya juga roboh dengan penyangganya, parak-paraknya. Kalau anggur kan gitu ya, Bapak Ibu sekalian, seperti waluh ya, gitu, pakai parak-parak gitu, penyangga. Nah, mungkin terkena badai mungkin. Wah, padahal dia sudah yuqalibu kafahi ala anfaqo, belanja, mungkin belanja modal gitu ya. Modal untuk, kalau sekarang kan bertani juga di Garut ya, Bu Siti Badia kan pakai modal ya. Beli pupuk, beli ini, beli kan belanja itu hangus semua. Itu dia membolak-balikan kedua tangannya. Maksudnya teh membolak-balikan teh yang orang mangega curug lah gitu ya, nggak dapat apa-apa. Dan dalam penyesalannya orang ini mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Padahal ma abdi teh baheula teh henteu musyrik gitu. Seandainya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Jadi sekali lagi, bentuk kemusyrikan itu cinta dunia itu ya musyrik gitu. Ya, berbangga-bangga dengan dunia, dengan pengikut, itu adalah ciri orang musyrik. Ya. Itu. Nah, maka Allah menekankan di sini, nah, di ayat 43, tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Padahal di ayat 34 dia mengatakan aku ini banyak pengikut, banyak karyawan, banyak keturunan, banyak pembela, banyak pengawal. Nah, kalau sudah begitu sudah selesai. Harta nage eueuh, ya, pengawal nage teu kabayar gitu ya. Makanya jangan berbangga-bangga ketika sedang diberikan kelebihan oleh Allah. Suatu saat Allah akan mengambilnya lagi. Ditekankan di ayat 44 di sini Bapak Ibu sekalian, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairum thawabau wa khairun uqba. Ya, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha benar. Al-walayatu ya, di sini diterjemahkan sebagai pertolongan. Al-walayah
al-walayah. Ini seakar kata dengan wali, ya. Kewalian. Sekali lagi, di surat Al-Kahfi ini, contoh di ayat 17 ada di ujungnya waliyam mursyida. Di ayat 26, di ujungnya ayat 26, miwali wala yusrik fi hukm. Ada banyak kata wali, ya, dalam surat Al-Kahfi ini. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Orang musyrik sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu selalu berkaitan dengan kewalian. Gitu. Jadi selalu berhubungan persoalan pertolongan Allah, gitu. Pertolongan Allah di dunia, kekayaan, kesuksesan, ya, kemudian moncernya karir, gitu. Orang-orang musyrik itu selalu ada pihak-pihak yang dia minta tolong, ya. Al-walayah itu kewalian. Nah, maka oleh Allah disebutkan di sini hunalikal walayatu lillahil haq. Kewalian, al-walayah itu yang benar itu ya hanya Allah saja, gitu. Jadi kalau kita mau minta tolong, ya sudah Allah saja, gitu. Tapi saya ini rada, kalau hanya Allah saja sigana rada lila ya diijabahna, gitu. Cobalah ditambahan kemana ameh tereh pedah cek batur ge cenah kaditu mah jadi tereh diijabahna. Wah, cobalah nanti ke mbah apa itu al-walayah. Makanya sudah, meskipun karir orang mentok sakieu, sudah nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Dunia mah lah sudah lewat lah, gitu ya. Daripada kemudian karir melejit menjadi ketua umum partai naon lah, gitu ya misalkan, tapi hasil meminta tolong kepada walayah gitu ya, kewalian yang tidak direstui oleh Allah, ya, yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran, percuma, buat apa, gitu, buat apa, nantinya hangus ya seperti ini, gitu. Di dunia saja dia akan melihat kehancuran dari apa yang dia bangga-banggakan dengan harta dan pengikutnya. Akan roboh itu. Kebun anggur, kebun kurma yang dia bangga-banggakan roboh. Nah, kalau sekarang jabatan sebagai ini, sebagai itu, usaha ini, usaha itu. Tapi kalau hasil dari menyekutukan Allah, ujungnya akan roboh. Tuh, akan hancur. Nah, itu ya. Jadi pesan dari ini Bapak Ibu sadaya, ayat surat Al-Kahfi ini ya, pesan dari rangkaian tema ini satuan temanya ini dari ayat 32 sampai ayat 44. Ya, dari wadrib lahum matharar rajulaini sampai ayat 44 ujungnya huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Nah, karena nanti ada wadrib lagi, wadrib lahum. Nah itu. Jadi ini satu rangkaian, harus dibaca langsung gitu, satu utuh gitu. Ya, demikian Bapak Ibu untuk hari ini. Mari kita tutup. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.